dari kelas C dengan NPM B1A 025136. Di sini saya akan membuat video tentang tugas aspek sosiologis dalam menegakkan hukum dalam masyarakat. Yang penjelasan pertama, satu, aspek sosiologis dalam penegakan hukum. Aspek sosiologis dalam penegakan hukum adalah cara melihat bagaimana hukum bekerja dalam realitas masyarakat. Fokusnya bukan hanya aturan tertulis, tapi bagaimana: satu, masyarakat mematuhi atau melanggar hukum. Dua, budaya hukum dan kesadaran hukum berkembang. Tiga, struktur sosial seperti ekonomi, pendidikan, kekuasaan memengaruhi penegakan hukum. Empat, aparat hukum berinteraksi dengan masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Komponen budaya hukum seperti nilai, persepsi, serta pola perilaku masyarakat sering menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu hukum diterapkan. B. Penjelasan mengenai topik yang diambil. Topik aspek sosiologis menekankan bahwa hukum berjalan efektif hanya jika: satu, selaras dengan nilai masyarakat. Dua, dipahami oleh masyarakat. Tiga, aparat penegak hukumnya dapat dipercaya. Empat, struktur sosial mendukung penegakannya. Ross Choi Pon menyebut hukum sebagai social engineering, yaitu sarana untuk mengarahkan perubahan sosial. Karena itu, hubungan hukum dan masyarakat harus berharmonis. Hukum tidak boleh bertentangan dengan ekstrem dengan nilai sosial. C. Contoh kasus nyata dan kaitannya dengan aspek sosiologis. Kasus pencemaran Sungai Citarum oleh limbah industri. Sungai Citarum selama bertahun-tahun tercemar industri tekstil, logam, dan kimia. Banyak masyarakat miskin di bantaran sungai tetap menggunakan air sungai untuk kebutuhan harian. Meski pemerintah mengeluarkan aturan ketat, pelanggaran masih terjadi. Aspek sosiologis. Satu, tekanan ekonomi membuat warga tetap bergantung pada sungai. Dua, budaya hukum rendah, kurangnya pemahaman bahaya pencemaran. Tiga, struktur penegakan hukum lemah, sanksi pada industri sering tidak konsisten. Empat, faktor politik dan ekonomi menghambat penindakan tegas. Ini menunjukkan bahwa meski regulasi jelas, kondisi sosial membuat tindakan hukum tidak maksimal. Kasus tambahan seperti kasus Ahmadiyah Cikausik 2011. Dalam kasus ini terjadi penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah. Meskipun hukum menjamin kebebasan beragama, nilai sosial mayoritas di daerah tersebut lebih dominan sehingga aparat kurang mampu mencegah kekerasan. Analisis sosiologis. 1. Norma sosial bertentangan dengan norma hukum. 2. Budaya intoleransi di sebagian masyarakat. 3. Struktur penegakan hukum tidak efektif dalam perlindungan minoritas. D. Hubungan dengan pengaturan hukum di Indonesia. Beberapa dasar hukum terkait dengan aspek sosiologis dan penegakan hukum adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3. Indonesia adalah negara hukum. 2. Undang-Undang 1945 Pasal 28D dan 28E Perlindungan terhadap hak asasi manusia. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dasar penindakan kasus Citarum. 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, perlindungan kelompok minoritas seperti Ahmadiyah. 5. KUHP dan KUHP, dasar penyidikan, penuntutan dan peradilan pidana. Hubungan sosiologisnya, penegakan hukum akan efektif ketika aturan sejalan dengan nilai sosial. Budaya hukum masyarakat menentukan tingkat kepatuhan. Penegakan hukum harus dipandang adil dan profesional agar dipercaya masyarakat. Kondisi sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan struktur kekuasaan mempengaruhi keberhasilan hukum. Yang terakhir, kesimpulan, aspek sosiologis menekankan bahwa hukum tidak berdiri sendiri. Agar efektif, hukum harus dipahami, diterima, dan didukung oleh masyarakat. Kasus pencemaran Citarum dan kasus Ahmadiyah di Cikausik menunjukkan bahwa kegagalan penegakan hukum sering bukan terletak pada aturan, tetapi pada kondisi sosial dan budaya hukum yang belum mendukung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.